Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang membicarakan satu tema, yaitu membangun peradaban dunia bersama Ustaz Rizal Fahmi ST. Nah, silakan Ustaz, tadi ada yang terpotong karena jeda sedikit. Silakan. Ya, baik para pemirsa rahimahullah. Kalau kita mencermati pusat peradaban dunia ya, dari dulu sampai sekarang. Dulu ada yang kita kenal dengan Mesopotamia. Kemudian setelah itu ada muncul anaknya Persia akhirnya. Yeah. Persia. Baru kemudian muncul Imperium Romawi. Setelah kemudian baru kemudian muncul Islam tahun 623 itu. Jadi kalau kita cermati, kalau sekiranya dunia ini menjadi tempat ya, untuk syuting sinetron, maka pertanyaannya di mana lokasi yang paling menarik dan yang paling favorit untuk menjadi lokasi sinetron? Dan ternyata lokasinya hanya satu titik di Timur Tengah. Itu peradaban Mesopotamia sampai ada Taman Babilonia, kemudian digantikan oleh Imperium Persia, kemudian kota-kotanya, kota Madain, kota-kota besarnya, itu semuanya berpusat di Timur Tengah. Kemudian muncul Romawi, Romawi juga sama, pusatnya di Timur Tengah. Setelah itu kemudian muncul Islam. Nah, Islam juga muncul di Timur Tengah, ini di Mekah, di Madinah. Ya. Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sebelum kemudian peradaban Islam lahir, gitu, jadi ada suatu peradaban yang udah tua waktu itu, yakni Persia, yang sudah muncul duluan dan sudah 1.200 tahun lebih, dan memiliki wilayah yang juga luar biasa besar, 7,4 juta kilometer, dan kota-kotanya juga kota-kota yang besar sekali di masa itu. Ya. Salah satunya misalnya gerbang kota Ctesiphon, ya. Gerbang kotanya sebelum masuk ke Madain. Dulu belum ada Baghdad. Baghdad itu abad ke-8. Abad ke-8 Masehi baru dibuat kota Baghdad. Jadi ada kota Al-Madain. Gerbang kotanya saja itu tinggi gerbangnya itu 18 meter. Dengan konstruksi yang luar biasa kokoh. Bahkan sekarang masih bisa kita lihat peninggalannya itu di kurang lebih 35 km dari Baghdad. Itu ibu kota dari Persia. Artinya apa? Ini peradaban luar biasa hebat. Tahun itu sebelum Masehi gitu. Dia berdiri 550 sebelum Masehi sampai 650 Masehi. Jadi peradaban yang luar biasa besar dan luar biasa menakjubkan di masa itu. Kemudian setelah itu muncul Imperium Romawi. Imperium Romawi ini lahir di tahun 275 Masehi sampai 1453. Tahun ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu Romawi terakhir, ini Romawi Timur. Ya. Gitu. Dan ini juga tidak kalah dahsyatnya gitu. Imperium ini. Ya, peradaban ini luar biasa hebat. Luasnya 5 juta kilometer, lebih kecil dari Persia. Tapi dia bertahan sampai 1.400 tahun lebih. Gitu. Dan apa yang bisa kita saksikan hari ini, peninggalan-peninggalan Romawi ini masih ada. Ya. Kolosium yang dibuat di Eropa itu, di negara-negara Eropa. Kemudian juga itu masuk salah satu keajaiban dunia. Salah satu dari 7 keajaiban dunia itu ada di Eropa, bekas peninggalan Romawi. Jadi Islam muncul di tengah-tengah 2 kekuatan besar waktu itu. Di barat itu ada Romawi yang usianya sudah 600 tahunan. Di timur ada Persia yang usianya sudah 1000 tahun lebih. Nah, jadi sudah tua sekali. Islam baru muncul tahun 623 Masehi di Madinah, ya, di mana Rasulullah SAW waktu itu memimpin kaum muslimin. Nah, di tengah-tengah itu kemudian Islam muncul dan peradaban Islam tidak dikenal sama sekali. Ya.
ketika orang-orang di dunia waktu itu berbicara tentang Arab, yang teringat adalah gurun, yang teringat adalah nomaden, Ya. penduduk yang tidak ada penghasilan tetap, mereka pindah-pindah dan hidup dari berburu dan perang tentunya. Ya, ya, ya. Jadi supaya mendapatkan harta mereka menyerang suku yang lain atau kelompok yang lain. Itu kehidupan bangsa Arab itu. Maka kemudian ketika Islam waktu itu muncul di Arab tidak dipandang sama sekali. Peradabannya tidak dianggap sama sekali. Ya. Namun apa yang terjadi waktu itu Rasulullah SAW menyurati Raja Romawi. Jadi luar biasa. Rasulullah melihat jadi ada dua negara besar waktu itu, dua-duanya disuratin oleh Rasulullah. Suratnya itu isinya apa? Ila Kisra, ini kepada Raja Persia, Kisra, ila Kisra Azimul Farsi, min Muhammadin. Rasulullah SAW ila Kisra Azimul Farsi. Jadi Rasulullah menyurati Kisra kemudian mengatakan dari Muhammad, ya, utusan Allah gitu, kepada Kisra, penguasa Persia gitu. Kisra waktu itu marah besar. Karena waktu itu ada aturan koresponden di Persia bahwa yang raja yang lebih hebat itu harus disebutin duluan dibanding raja yang lain gitu. Jadi Raja Persia itu merasa dia lebih besar, lebih hebat. Maka harus disebutin dia dulu. Nah, dia marah besar, kok ini siapa nih Muhammad ini? Kok tiba-tiba berani-beraninya gitu. Jadi mereka menganggap Raja Persia itu sah ansah, jadi raja di atas raja. Makanya kalau main catur itu kan nyebutnya itu skakmat, itu sahmat kan, karena dari Persia itu. Nah, Kisra marah, tidak membaca lagi surat Nabi Muhammad SAW, kemudian dirobek-robek. Utusan Nabi itu hampir saja dibunuh kalau tidak sempat melarikan diri. Gitu. Mundur, ambil kuda langsung lari. Sampai kemudian dia pulang ke Madinah mengadukannya kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, ya Rasul, surat engkau telah dirobek-robek oleh Kisra. Rasulullah katakan, faskallahu fil mulkah. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ya, dan 30 tahun kemudian, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab itu, hancur lebur negara Persia sampai akhirnya ibu kotanya sendiri itu Irak waktu itu berhasil ditaklukkan dan rajanya lari meninggalkan mahkota dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah juga menyurati Romawi. Ya, waktu itu setelah perang besar antara Persia dan Romawi yang dimenangkan oleh Persia, setelah itu kemudian 7 tahun kemudian di Romawi muncul seorang pemuda, ya, raja baru yang dijuluki the savior of Christendom, penyelamat negara Kristen. Dia berhasil mengalahkan Persia dan mengambil alih Yerusalem, kota suci, ya, Palestina sekarang. Kota suci yang dianggap suci oleh Yahudi, oleh Nasrani dan juga Muslim. Nah, Rasulullah menyurati Heraklius ini. Jadi kepada Heraklius, ya, jadi dari Muhammad kepada Heraklius, penguasa Romawi. Fa aslim taslam. Jadi Rasulullah bahasanya itu bukan bahasa biasa, tapi bahasanya adalah masuk Islamlah Anda, niscaya kamu selamat. Jadi ajakan Rasulullah untuk masuk Islam sama dengan surat kepada Raja Persia. Namun ditolak, ya. Ditolaknya dengan tidak sekasar Raja Persia. Namun sama ditolak oleh Heraklius. Namun dakwah Rasulullah terus gencar, ya. Islam terus berkembang sampai terjadilah penaklukan waktu itu di perang dengan pasukan Persia, ya. Kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu berhasil menaklukkan Persia. Nah, begitu juga dengan wilayah-wilayah di Syam, wilayah Tabuk, wilayah Syam itu kemudian berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Umar, ya. Waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya. Nah, sampai saat itu kemudian peradaban ini terus berkembang, menyebar ke seluruh dunia, sehingga muncullah orang-orang ilmuwan hebat, ya, saintis yang tidak hanya memikirkan masalah agama, tidak hanya berjihad. Tapi mereka juga kemudian menciptakan, meng-create sesuatu yang memudahkan kehidupan. Contoh misalnya, di pertemuan yang lalu kita pernah bahas tentang Al-Haisami, Ibnu Al-Haisami. Beliau menciptakan lensa. Nah, beliau juga orang pertama yang menemukan dasar-dasar teknologi bedah katarak. Jadi untuk menyembuhkan pasien penyakit mata, ya, penyakit katarak. Kemudian ada Abu Qasim Az-Zahrawi.
dia yang menjatuhkan teori liber teorikal yang dipakai di Barat selama berabad-abad. Iya. Nah, beliau sendiri yang menemukan, orang pertama yang menemukan pisau bedah dan teknologi pembedahan. Nah, jadi kalau ada sekarang bedah modern, sekarang udah pakai laser. Nah, yang pertama sekali menemukan teknologi bedah itu adalah orang Muslim, Abu Qasim Az-Zahrawi. Jadi luar biasa. Jadi ketika kita berbicara peradaban hari ini, maka kita tidak bisa melupakan ya, sumbangsih dari ilmuwan-ilmuwan Islam di masa lalu. Bahkan Barat sendiri mengakui bagaimana mereka ya, dipengaruhi oleh Timur, yakni oleh Islam, ya, peradaban Timur, sehingga mereka bisa maju seperti hari ini. Ya. Nah, begitu juga dengan teknologi kedokteran yang cukup terkenal, yakni Avicenna yang dikenal di Barat, yang dalam bahasa Arabnya Ibnu Sina, Muslim, dokter, dan dia orang yang menemukan dasar-dasar pengobatan modern. Itu adalah Ibnu Sina. Jadi ada banyak, ada ribuan, bahkan ada puluhan ribu kalau kita mau mengumpulkan itu ilmuwan-ilmuwan Muslim yang telah menemukan berbagai penemuan besar ya di bidang sains yang sampai hari ini mempengaruhi dunia. Bahkan di beberapa negara hari ini nama-nama mereka disebut-sebut di dalam berbagai rumus-rumus. Kemudian juga perangku-perangku itu dibuat nama-nama mereka. Ya. Contoh misalnya algebra gitu, yang menemukan aljabar gitu, yang menemukan aljabar. Itu ilmuwan Muslim. Jadi ketika kita berbicara peradaban dunia, ya, para pemirsa rahmatullah, maka Barat sendiri tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Islam. Artinya apa? Perkembangan peradaban dunia hari ini semua dipengaruhi oleh peradaban Islam, kemajuan kaum muslim. Jadi bagaimana inovasi-inovasi yang berhasil dilakukan dan ditemukan oleh kaum muslim. Bahkan peta hari ini itu yang menemukannya, yang menulisnya, yang menggambarnya itu namanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu orang Spanyol, orang muslim. Jadi dia berkeliling dunia kemudian menggambarkan peta dunia. Bukan Marco Polo. Marco Polo itu karena nggak ada peta dan dia nggak tahu ilmu astronomi, kemudian dia mau ke India saja dia ketemunya ke Amerika gitu. Maka dia sebut bangsa asli Amerika itu bangsa Indian. Gitu. Karena apa? Dia mengira itu India. Gitu. Jadi justru jauh sebelum itu Ibnu Battuta itu sudah duluan menggambarkan peta dunia waktu itu. Jadi luar biasa. Ya. Baik, sedikit Ustaz. Mungkin ini kita sudah menyampaikan terlalu mendalam berkaitan dengan tema kita pada kesempatan sekarang ini, membangun peradaban dunia. Tapi kita coba tarik ke informasi awal yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa ada 3 peradaban di masa itu, peradaban Persia, Romawi, dan Islam. Kemudian Ustaz juga menyebut tahun-tahun lamanya peradaban itu. Nah, kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan saya di sini, kenapa kemudian Ustaz mengambil tahun Islam itu dari 623 Masehi misalnya. Padahal kalau Nabi lahirnya 570. Kemudian kalau menerima wahyu pertama di Gua Hira 610 gitu kan. Meninggal 632. Nah, Ustaz mengambilnya di 623. Itu apa dasarnya? Ini menarik nih, jeli sekali Ustaz. Jadi para pemirsa acara rahmatullah. Jadi yang pertama ketika penanggalan Islam disepakati oleh para sahabat, di masa Rasulullah belum disepakati, di masa sahabat ada beberapa opsi. Yang pertama opsinya tahun lahir Nabi. Nah, opsi yang kedua adalah tahun turun wahyu. Nah, dan opsi yang ketiga hijrah, tahun hijrah. Maka Umar bin Khattab waktu itu memilih opsi yang ketiga dengan alasan beliau bahwa opsi yang lain tidak ada beda, turun wahyu dengan sebelum turun wahyu belum ada perubahan signifikan di masyarakat. Begitu juga dengan opsi ketika lahirnya Nabi, sebelum dan sesudah lahirnya Nabi belum terlalu signifikan. Namun ketika hijrah, sebelum dan setelah hijrah itu luar biasa. Gitu. Jadi ketika sebelum hijrah kaum muslimin tidak punya kekuatan, power untuk berperang, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemudian kemampuan untuk melakukan ekspansi dakwah kemana-mana. Gitu.
Karena apa? Belum ada negara. Namun setelah kemudian hijrah, Rasulullah mendirikan Daulah Madinah, ya, kemudian membuat berbagai aturan dalam kehidupan di Madinah, termasuk Rasulullah juga waktu itu mengomandoi perang jihad fisabilillah. Makanya kalau ada yang beranggapan bahwa negara Madinah setingkat RT RW, ya mana mungkin Rasul kalau dikatakan tuh Pak RT gitu bisa menyurati tadi dua imperium besar di dunia yang usianya jauh lebih tua daripada peradaban Islam, termasuk juga mengumpulkan pasukan berjihad fisabilillah. Nah, itu tidak mungkin terjadi gitu. Mana ada Pak kecil sekarang yang mampu menyusun pasukan perang dan seterusnya. Nah, itu yang paling kelihatan ya, yang paling menjadi alasan ya para sahabat, dan mereka berijma di situ, bersepakat ketika Umar bin Khattab memutuskan itu, tidak ada sahabat yang menolak, termasuk juga istri-istri Nabi juga semuanya menerima. Jadi seperti itu. Baik, mungkin belum disampaikan bahwa ternyata dalam peradaban kita, peradaban Islam itu Nabi membangunnya dari masjid. Betul. Betul. Artinya bahwa tadi disebut tahun hijriyahnya tahun Masihnya 623, tahun hijriyah kan 1 hijriyah gitu kan. Itu yang pertama sekali Nabi bangun kan masjid, dan dari masjidlah kemudian lahir banyak bisa disebut banyak kebudayaan kah, ilmu kah, dan lain sebagainya ya. Maksudnya segala sesuatunya diatur di masjid. Ya, itu jadi bagaimana tuh peran masjid dalam membangun peradaban kita? Ketika itu Rasulullah sampai di Madinah, itu para sahabat kan berebutan gitu. Ya Rasul, tinggal rumah kami aja, tinggal tanah kami aja gitu. Tapi Rasul kemudian menolak itu, kemudian mengatakan di mana ontanya ini berhenti gitu. Setelah ontanya berhenti, kemudian Rasul tanya, ini tanah siapa? Nah, tanah si fulan kemudian dibeli oleh Rasulullah. Di situ kemudian didirikanlah Masjid Nabawi. Didirikan ya dengan ya sederhana lah, ya, seperti sekarang. Nah, di situ kemudian Rasulullah menjadikan masjid itu sebagai pusat dari aktivitas dakwah beliau. Beliau mengumpulkan para sahabat di masjid, beliau mendirikan sholat di masjid, beliau juga bermusyawarah memutuskan perkara-perkara syariat yang lain, jihad, perkara pengaturan masyarakat itu di masjid. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, supaya beda juga antara kalau organisasi Islam kan sebenarnya masjid awalnya, organisasi Islam itu semuanya dari masjid, ya kan. Kemudian